Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wahyu Nugraha Adi. Di sini saya sebagai pembicara program edukasi mengenai jamu sebagai upaya dukungan pasar Jawa dalam kaitannya dengan program Kampung Jawa yang dipersembahkan oleh KKN PPM UGM 2021 Unit Gondokusuman Subunit Terban 1. Pertama-tama, mari kita mengenal definisi jamu. Jamu merupakan bahan ramuan yang berupa dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan serian, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun dari nenek moyang yang telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2010. Kemudian contoh jamu dan bahannya, ini ada kunyit asam dari gula tebu, kunyit dan asam jawa. Ada minuman secang fit dari bahan dasar secang ditambah dengan beberapa bumbu yaitu kayu manis, kapulaga, cabai jawa, jahe, kemukus, cengkeh dan gula. Kemudian ada temulawak greng terbuat dari jahe, temulawak ditambah dengan kunyit pegagan, rempah-rempah lain, gula dan sedikit garam. Kemudian ada beberapa manfaat contoh jamu tadi, seperti kunyit asam bermanfaat untuk menetralkan racun dalam tubuh, untuk diet alami, mengatasi infeksi, memperlancar siklus haid, mencerahkan kulit, membakar lemak, dan lain-lain. Kemudian secang fit dapat digunakan untuk membersihkan darah, diare, batuk darah, dan berak darah. Kemudian temulawak digunakan untuk mencegah rematik dan asam urat, menghilangkan nyeri saat menstruasi, memelihara fungsi hati, memperbaiki fungsi pencernaan, menambah nafsu makan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada beberapa inovasi produk jamu yang dapat dilakukan. Inovasi ini meliputi pembuatan jamu siap minum dalam kemasan botol, kemudian kemasan kapsul, kemudian bubuk minuman instan, kemudian ada herbal juice, kemudian ada balsam. Ini beberapa gambar contohnya. Nah, pembuatan jahe atau kunyit instan bubuk. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama adalah baskom, kemudian membutuhkan pisau, blender, saringan, kompor, wajan, dan pengaduk. Nah, bahan ini dibagi menjadi 3, yaitu bahan utama, bumbu, dan bahan pendukung. Bahan utama terdiri dari 2, yaitu jahe atau kunyit. Bisa memilih salah satu sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Kemudian gula pasir. Dan yang kedua ada bumbu, yaitu meliputi kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan serai. Dan bahan pendukungnya ini berupa air. Kemudian metodenya dimulai dengan persiapan bahan utama dengan mencuci jahe atau kunyit, kemudian dikupas dan dihaluskan dengan blender. Nah, kemudian jahe yang halus tadi disaring dengan saringan kain bersih atau bisa dengan saringan santan. Kemudian larutan jahe didiamkan hingga patinya mengendap. Pati ini bisa dibuang atau dipisahkan dari ekstrak jahe, namun tidak perlu benar-benar bersih. Kemudian persiapan bumbu dengan takaran tadi menggunakan kapulaga 12 biji, cengkeh 20 biji, kayu manis 1 jari, serai 6 batang. Ini dengan perbandingan jahe atau kunyit 1 kg dan gula pasir tadi 2 kg. Kemudian bumbu tadi dicuci bersih, kapulagonya dikupas, serai dan kayu manis dipotong tipis-tipis dan kecil-kecil, kemudian ditumis dengan air, bukan dengan minyak, tapi dengan air. Jangan terlalu banyak air, hanya sampai macak-macak atau nyemek saja. Kemudian bumbu lunak tersebut ditumbuk halus. Nah, setelah bumbu ditumbuk halus, ambil sari bumbunya dengan bantuan ekstrak jahe tadi untuk mengencerkan, kemudian disaring. Kemudian pemasakan ekstrak jahe atau kunyit ditambah dengan campuran bumbu tadi. Dimulai dengan penuangan ekstrak dan bumbu ke wajan. Kemudian cairan jahe tambah bumbu tadi ditambahkan gula. Masak dan aduk hingga larut dengan api sedang sampai besar. Nah, rebus dan aduk terus hingga cairan mengental dan mengkristal. Jika sudah mengkristal basah, api kemudian dikecilkan. Penggunaan api kecil ini agar menghindarkan dari kegosongan. Kemudian ini sambil diaduk terus dengan api kecil hingga adonan mengkristal kering. Kemudian setelah mengkristal kering dan dirasa sudah sesuai dengan kriteria, kemudian api dimatikan dan bahan tadi dituang ke dalam nampan atau wadah apapun yang
luas yang dialasi kertas agar menurunkan suhu produk sebelum dikemas, karena jika produk panas dikemas dalam plastik akan meleleh plastiknya. Kemudian kemas produk jahe atau kunyit instan tadi dalam plastik atau kemasan lain, dan penyeduhan ini 2 sendok makan tiap gelas kecil atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, pengemasannya ini ada 3, yaitu pengemasan dengan plastik klip atau yang sering biasanya dibuat untuk kemasan obat itu yang plastik seal, kemudian toples kaca atau toples plastik, kemudian plastik biasa. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari plastik klip yaitu murah, mudah, dan bisa dibuka tutup berulang, namun kurang estetik dan seal tidak terlalu rapat. Kemudian toples kaca plastik ini kesannya mewah, mudah ditata dan mudah ditempel label, serta bisa dibuka tutup berulang. Ini cocok jika digunakan untuk produk yang dijual. Kemudian kekurangannya ini bisa pecah dan harganya yang sedikit mahal. Kemudian bisa menggunakan plastik biasa, ini murah dan bisa untuk khusus ecer. Jadi berat bersihnya ini tidak terlalu banyak. Setiap satu plastik kemasan untuk setiap satu gelas. Kekurangannya tidak estetik, namun harganya yang murah tadi bisa menjadi pilihan untuk kemasan yang akan dijual di produk UMKM untuk tujuan produk ecer ya. Nah, kemudian pemasarannya ini jika ingin ke jenjang yang lebih lanjut yaitu sebagai produk UMKM, ini dapat dijual melalui acara gelar pasar Jawa yang menjadi bagian dalam program Kampung Jawa di RW 5 di Terban. Nah, kemudian ada opsi lain yaitu penjualan melalui sistem konsinyasi atau penitipan dagangan di toko-toko terdekat. Bisa juga dengan penjualan online melalui WA dengan sistem pemesanan atau pre-order. Iklan di sini cukup beragam, bisa dari web kelurahan, web Kampung Jawa sendiri, atau melalui share grup di WA, bisa juga dari Facebook. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu instan tradisional adalah jahe setengah kilogram, gula 1 kilogram, cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan 4 batang serai. Semua bahan kemudian dicuci bersih dengan air mengalir kurang lebih sampai 3 kali. Kemudian setelah itu ditiriskan dan di blender dengan ditambahkan air agar blenderan menjadi halus. Tutup blendernya dan kemudian di blender sampai benar-benar halus untuk kemudian masuk ke dalam proses penyaringan. Proses penyaringan menggunakan saringan dengan mesh yang kecil atau lubang yang kecil dengan menuangkan hasil blenderan dan diperas dengan tangan secara perlahan. Nah, ini hasil pemerasannya yang sudah berupa ekstrak jahe. Sembari menunggu tadi, ini dicuci dulu bumbu-bumbunya seperti kapulaga, serai tadi, kemudian diiris tipis-tipis serainya dan dipotong kecil-kecil kayu manisnya. Setelah 10 menit, pati yang sudah mengendap ini dipisahkan dari ekstraknya dengan cara menuang ke wadah lain. Nah, patinya ini berwarna putih, itu adalah pati dari jahe. Kemudian setelah itu bumbu ditumis dengan air, bukan dengan minyak, dengan api besar atau sedang. Bumbu ditumis hingga menjadi lunak atau air tinggal sedikit. Penumisan ini air harus mencangkup bagian atas bumbu agar bumbu ini bisa matang dengan sempurna, agar saat proses penghalusan dapat lebih mudah. Nah, kemudian penghalusan dengan media cobek ini diulek terus hingga halus. Nah, kemudian dengan bantuan ekstrak jahe ini untuk mengeluarkan sari-sari bumbunya agar ekstrak jahe bercampur dengan ekstrak bumbu. Nah, aktivitas ini juga difungsikan untuk meminimalisir air tambahan agar saat proses pemasakan nanti tidak memerlukan waktu yang lama. Setelah itu bumbu disaring
dan bumbu diperas secara perlahan agar ekstraknya keluar secara sempurna. Nah, kemudian panaskan wajan dengan api besar, kemudian tuang ekstrak jahe yang sudah dicampur dengan ekstrak bumbu tadi, sambil ditambahkan gula sebanyak 1 kg. Karena perbandingan awal tadi jahe setengah kilogram dan gula 1 kg. Ini berlaku untuk kelipatannya juga. Nah, setelah penambahan gula ini selesai, kemudian larutan diaduk hingga gula terlarut dalam larutan ekstrak jahe dan bumbu tadi. Masak terus dengan api besar hingga mendidih seperti ini. Jangan lupa terus diaduk ya pada bagian bawah agar tidak terjadi kerak yang mengakibatkan kegosongan. Nah, ini saat dimasak dalam jangka waktu yang agak lama, nanti lama-kelamaan akan mengental dan airnya berkurang sehingga terbentuk menjadi kristal basah. Nah, setelah menjadi kristal basah seperti ini, api harus cepat-cepat dikecilkan agar tidak terjadi kegosongan pada bagian bawah. Sambil terus diaduk hingga menunggu kristal menjadi kering. Nah, setelah kristal kering, ini harus tetap diaduk ya dengan api kecil, dan gumpalan-gumpalan besar harus terus dihancurkan agar tidak menggumpal pada saat nanti menjadi produk akhirnya. Nah, setelah matang menjadi kristal kering, api dimatikan agar tidak gosong atau warnanya menjadi kecoklatan yang membuat produk terlihat jelek. Nah, setelah itu proses penghancuran ini tetap berjalan. Nah, kemudian setelah matang diturunkan dari kompor dan dimasukkan ke dalam nampan luas yang dialaskan dengan kertas. Ini ditujukan untuk mendinginkan suhu produk agar saat dikemas nanti produk tidak panas lagi. Setelah dituang di nampan, kemudian diratakan dengan adukan tadi agar suhu turun lebih cepat. Nah, setelah suhu turun, masuk ke proses penyaringan kristal besar. Ini disaring bisa dengan saringan apapun asalkan lubangnya jangan terlalu kecil, karena jika lubang terlalu kecil nanti yang kristal halus tidak dapat keluar. Nah, ini untuk memisahkan kristal kasar ya dan kristal halus. Setelah dirasa saringan penuh, kemudian kristal kasar dipindahkan ke tempat lain. Kemudian lanjut sampai dengan proses penyaringan selesai. Ini menghasilkan dua produk, halus dan ekstrak jahe yang kasar. Nah, kemudian masuk ke dalam pengemasan. Ini saya mencontohkan dalam kemasan toples kecil. Ini dapat dijual di produk UMKM atau gelar pasar Jawa sebagai salah satu produk olahan jahe atau jamu jahe dalam bentuk kemasan instan bubuk. Kemudian yang kristal kasar itu dapat dihaluskan dengan cobek dengan catatan harus kering atau bisa dikonsumsi sendiri. Sekian video pembuatan jamu instan saya, semoga video bermanfaat. Terima kasih.